Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Perayaan Natal, Tuhan yang mulia lahir menjadi manusia yang hina, dipuncaki dengan perayaan Epifani. Apa yang bisa kita maknai dari hal yang seperti ini? Yang pertama, melihat terang Tuhan. Terang Tuhan sudah datang. Manusia sudah ditebus dan diselamatkan. Tuhan menjumpai manusia tidak hanya lewat sabda, tetapi nyata sebagai manusia seperti kita. Ia menjadi senasib dengan kita. Tujuannya jelas, agar nasib kita yang gelap diubah menjadi terang. Agar kita yang sengsara karena dosa ditebus sehingga selamat dan bahagia. Namun menyadari, melihat dan menangkap terang Tuhan ternyata selalu tidak gampang. Mata biasa tidak akan mampu untuk melihatnya. Raja Herodes adalah contohnya. Dia merasa sudah menjadi penguasa, hidupnya aman, nyaman, mapan dan serba ada. Terang Tuhan justru dianggap sebagai penggalang bagi dirinya. Tuhan tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, tanpa iman Tuhan tak mungkin kelihatan. Jangankan melihat Tuhan, melihat suami, istri, atau anak-anak yang begitu jelas saja sama sekali susah dalam hidup ini. Ada pepatah mengatakan, istri di sebelahnya tak tampak, istri orang lain di kejauhan jelas sekali. Ataupun sebaliknya, suami yang satu rumah, satu atap, yang tiap hari ada, tidak bisa dikenali. Jejaka sebelah rumah terus-menerus hadir di dalam hati. Itulah yang seringkali terjadi. Karena memang ketika tanpa iman, Tuhan susah untuk dilihat. Mari kita sekarang masuk dalam poin yang kedua. Melihat terang dalam iman. Orang Majus dianggap sebagai orang kafir atau orang yang tidak jelas. Pergi mencari Mesias yang lahir. Inilah peziarahan iman. Meski dunia diliputi malam gelap, namun mereka tetap berjalan dengan bimbingan terang bintang itu. Biarpun masih diliputi serba ketidakpastian, tetapi mereka tak pernah kehilangan harapan. Walaupun sekian banyak tantangan yang menghadang, bahkan tersesat melalui jalan buntu, namun mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka tetap mengikuti nurani murni yang menggelorakan kerinduan untuk bertemu dengan Mesias, Raja yang mendamaikan. Para Majus mengajar kita tentang cara melihat Tuhan. Kita telah diberi anugerah iman yang sungguh luar biasa tentang Yesus putra Allah yang lahir di kandang. Dialah yang akan mengubah hidup celaka menuju sukacita surga. Namun apabila kita menutup mata batin kita, hanya mengikuti hasrat jasmani kita, menyerah pada keadaan yang sulit belaka, malah tak beriman dan melihat Tuhan menjadi pribadi yang tidak ada gunanya. Di situ daya keselamatan Tuhan tak akan bisa kita kenali, bisa kita lihat dan bisa kita alami. Hanya dalam iman yang mendalam, bayi Yesus akan membawa sukacita sejati. Tanpa iman, segala sesuatunya tidak berarti. Sekarang mari kita masuk pada poin yang ketiga. Taat pada kehendak ilahi. Disebutkan dalam kitab suci, para Majus
diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali ke Herodes, tetapi mereka mesti pulang dengan melalui jalan lain. Yang menarik adalah mereka mendengarkan suara itu dan pulang ke tempat asalnya melalui jalan lain dan tidak berbelok ke Herodes untuk menceritakan peristiwanya. Inilah ciri khas hidup beriman, yaitu taat kepada kehendak Tuhan dan berani menempuh jalan baru. Kita bisa mengatakan aku ini mengimani Tuhan, tetapi ketika kita semua tidak memiliki ketaatan kepada kehendak ilahi, maka sebenarnya kita ini tidak memiliki iman. Inilah inspirasi penting tentang iman yang berarti taat. Barangkali hari ini Anda sakit. Pertanyaannya adalah, masihkah Anda mau melihat derita di dalam salib Kristus sebagai jawabannya? Barangkali Anda sedang terdesak secara ekonomis. Masihkah bayi Yesus yang terusir ke Mesir itu mengobarkan kekuatan Anda di dalam berjuang secara tak kenal lelah? Barangkali Anda berkutat dalam kelemahan-kelemahan, entah karena jasmani yang semakin tua atau rohani yang terus berdosa. Apakah tangisan Yesus itu bisa menyemangati Anda untuk berani bangkit? Disinilah sebenarnya iman selalu berarti ketaatan. Kita bisa berkata mengimani Tuhan, tetapi ketika kita tidak taat pada kehendak Tuhan, sebenarnya iman itu adalah kosong. Hari ini pada akhirnya kita dapat melihat para majus itu dengan mengimani melalui tanda bintang dan akhirnya kembali dengan mau menaati yang diperintahkan secara ilahi melalui mimpi. Mereka taat pada kehendak ilahi itu, akhirnya berujung keselamatan. Maka dengan demikian juga, manakala kita sungguh mau mengimani Tuhan, dan di situ kemudian kita berani untuk berjalan dengan terus berpengharapan padanya, meskipun itu gelap. Selalu taat pada kehendak yang benar dari Allah, maka pada akhirnya keselamatan akan kita temui. Hanya oleh iman yang taat, maka Natal akan menampakkan Tuhan yang menyelamatkan. Semoga perayaan Epifani ini membangkitkan semangat kita untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.